Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Regita Umi Asari Jaya Utami dari Prodi Akuntansi dari KKN OST Padepokan 085 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Abdul Rahim MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi bisnis untuk meningkatkan usaha sesuai ajaran taman siswa, yaitu niteni, niroake, lan nambahi, atau yang dikenal dengan sebutan 3N. Apa itu strategi bisnis dan pentingkah strategi bisnis itu diterapkan dalam perusahaan? Strategi bisnis itu merupakan sebuah rencana atau upaya suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang guna mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya agar dapat memenuhi dan mencapai visi misi serta target bisnis perusahaan. Strategi bisnis itu penting diterapkan dalam perusahaan karena dengan adanya strategi bisnis, perusahaan mampu menentukan arah dengan mengidentifikasinya dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Arah dari sebuah perjalanan yang akan dijalankan bergantung pada strategi ini. Salah satu konsep belajar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan cara menerapkan konsep 3N yaitu niteni, niroake, lan nambahi. Yang pertama, niteni. Niteni itu berarti memperhatikan, mengamati, dan menyimak. Dalam hal ini, kita bisa memperhatikan, mengamati, membaca atau mendengarkan dengan teliti, meraba atau merasakan dengan panca inderanya. Selanjutnya, niroake atau menirukan. Di sini kita bisa mencontoh atau menirukan melakukan sesuatu yang sama dengan hal atau sesuatu yang akan diamati. Yang terakhir yaitu nambahi atau menambahkan. Di sini kita bisa menambahkan, menyesuaikan, melakukan perubahan atau mengurangi model yang ditiru sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya, bagaimana pengimplementasian prinsip 3N dalam strategi bisnis? Nah, prinsip yang pertama yaitu niteni. Di sini, niteni berarti mengamati jalannya bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Maksudnya, kita mengamati jalannya bisnis yang dijalankan pesaing. Mengamati itu bukan sekedar melihat, namun lebih tepatnya mempelajari. Mempelajari di sini bisa dikaitkan dengan produk strategi pemasaran dan lain-lain. Mengamati bisnis yang menarik, memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan ke depannya. Sebab bisnis diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang, bukan untuk hari ini saja. Dalam tahapan ini, kita tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga mempelajari bisnis potensial tersebut. Contohnya seperti ayam geprek merek A. Amatilah apa saja produk yang dijual, bagaimana strategi penjualannya sampai dengan pelayanannya, atau bisa terjun langsung sebagai pembeli untuk melakukan riset ini. Dengan begitu, kita bisa mengetahui produk apa saja yang belum dijual dan kelemahan pemasaran mereka, sehingga kita dapat mengambil peluang dari pengamatan kita tersebut. Prinsip yang kedua yaitu niroake atau meniru. Meniru dengan catatan memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Setelah mengamati tahapan selanjutnya yaitu meniru usaha kompetitor dan menjadikan bisnis ini lebih sempurna dengan perbaikan dan penyesuaian. Di sini kita harus mengeksekusi hasil pengamatan kita tersebut menjadi hasil yang sesungguhnya. Kita bisa mengidentifikasikan ke dalam bisnis yang nyata, namun dalam proses meniru ini kita harus melakukannya dengan cara yang cerdas, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jangan sampai menjiplak atau sama persis, terlebih untuk bisnis yang sudah memiliki hak milik. Jadi, pastikan kita harus memahami etika dalam berbisnis sebelum terjun menjadi pengusaha. Dengan melakukan pengamatan dan meniru dengan cerdas, kita akan bisa menghemat lebih banyak waktu, tenaga, dan juga uang. Kita bisa langsung merealisasikan tanpa perlu banyak
bereksperimen. Prinsip yang ketiga yaitu nambahi atau menambahkan. Menambahkan atau memodifikasi sesuatu yang berbeda dari sebuah produk. Jika sudah melakukan kedua langkah di atas, selanjutnya adalah memodifikasi agar produk kita itu mempunyai ciri khas atau keunikan. Walaupun sama-sama memiliki produk yaitu ayam geprek, namun ada sentuhan yang memang menjadi ide atau hasil dari perbaikan dan penyesuaian bisnis kompetitor. Sebagai contohnya, ayam geprek kompetitor itu monoton hanya menggunakan sambal cobek merah dengan layanan makan di tempat saja. Tetapi kita bisa membuatnya berbeda dengan produk kompetitor tersebut. Soalnya kita bisa menyediakan variasi berbagai sambal. Contohnya ada sambal hijau, ayam geprek dengan varian level 1 sampai 10, atau ayam geprek dengan berselimut keju, serta menyediakan pesan antar atau menambah penjualan online. Adapun tips sukses penerapan 3N Taman Siswa dalam strategi bisnis. Yang pertama ialah jangan menjiplak suatu produk. Nah, jadi kita harus memiliki variasi tersendiri dalam produk kita. Yang kedua, tidak harus dengan ide baru. Masih banyak orang yang berpikiran bahwa untuk berwirausaha harus bisa membuat bisnisnya benar-benar merupakan bisnis yang baru agar tingkat usahanya tidak terlalu mempunyai saingan. Padahal itu merupakan hal yang salah karena kita harus mengumpulkan ide-ide tersebut untuk memodifikasi suatu produk dalam bisnis kita. Yang ketiga yaitu perbaiki kekurangan pasar. Untuk menjadi seorang modifikator bisnis itu artinya kita harus mampu mengetahui permintaan pasar yang sudah terbentuk dan berusaha memperbaiki kekurangan tersebut. Dengan mengetahui kekurangan produk sebelumnya, kemudian kita akan mampu memperbaikinya, maka bisnis kita akan memiliki kekuatan tersendiri yang unik dan berkarakter dan tidak dimiliki oleh orang lain. Inilah inti sebenarnya dari kata modifikasi dalam metode bisnis ini. Tips yang terakhir yaitu perhatikan proses. Dalam bisnis, apapun proses memang selalu menjadi hal yang paling penting. Sebuah bisnis yang sudah berjalan dan sukses pasti sudah berbagai tahapan bisnis yang bernama proses kegagalan demi kegagalan dengan berbagai kisah pembelajaran di dalamnya adalah hal yang telah dilewati bisnis yang sukses tersebut. Untuk membuat bisnis yang sempurna telah melewati tahapan atau proses trial and error yang berulang kali dan pada akhirnya menemukan hal yang terbaik yang kemudian dijadikan sistem baku. Proses inilah yang membentuk sebuah bisnis menjadi matang dan siap pakai, termasuk bisnis yang menerapkan dengan metode 3N, niteni, niroake, lan nambahi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai strategi bisnis untuk meningkatkan usaha sesuai ajaran Taman Siswa, yaitu niteni, niroake, lan nambahi, atau yang dikenal dengan sebutan 3N. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.